Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, saya Mezi Edis dalam Pagarlam Tourism on Podcast. Hari ini kita masih bersama dengan narasumber yang luar biasa. Bagaimana cuaca di Kota Pagarlam pada saat ini? Kadang dingin, kadang panas, kadang cuaca juga agak ekstrim. Tapi mungkin di Pagarlam atau di masyarakat Pagarlam itu sudah hal biasa. Bagaimana pandangannya di seluruh pengunjung yang akan hadir di Kota Pagarlam. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam. Ada Pak John Hasman SIPMM, Bapak Ibu ya. Boleh salaman dulu Pak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah ya. Jadi beliau ini diamanahi sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Pagar atau BPBD Kota Pagar Alam. Dan tentu kita akan menanyakan di bagaimana cuaca di Kota Pagar Alam terkadang Pak ya. Terkadang ada angin kencang dan itu mungkin bikin masyarakat agak rada-rada takut mau keluar rumah. Apalagi kita banyak tanaman-tanaman gitu ya, takutnya ada pohon tumbang, ada mungkin yang dari pengunjung-pengunjung ke Kota Pagarlam bikin takut untuk datang ke Kota Pagarlam. Itu menyikapinya dalam bahasanya mungkin BPBD ada mungkin himbauan kepada masyarakat atau bagaimana Pak untuk menyikapi masalah cuaca yang sedang berlangsung ya di saat ini, gitu Pak. Oke, terima kasih. Untuk menyikapi suasana ataupun musim yang lagi pancaroba ini, tentunya kami dari BPBD Kota Pagar Alam yang diamanahi oleh pemerintah Kota Pagar Alam untuk memberikan informasi maupun evakuasi kepada masyarakat. Nah, kami mengimbau kepada masyarakat, baik itu masyarakat lokal, apalagi masyarakat pengunjung ke Kota Pagar Alam. Tentunya kita harus menyesuaikan diri dengan sikon yang ada di Kota Pagar Alam, terutama apabila kita katakanlah mau jalan ke daerah wisata, nah kita jangan sampai kita berada di bawah pohon yang besar. Kemudian juga parkirnya mobil ataupun motor kita letakkan di tempat yang lapang, biarlah kena sinar matahari, yang penting aman dari tumbangnya kayu. Nah kemudian kalau di jalan, karena kita ini topografinya agak tinggi, juga kita masyarakat harus waspada dan hati-hati sekali, terutama di daerah-daerah dataran yang jalannya berliku, yang menanjak, yang tinggi. Nah di sini juga karena sangat rawan sekali pohon tumbang seperti misalkan di Nikat, kemudian di daerah Gunung Dempo ini, di daerah-daerah wisata yang tentunya kalau masyarakat Kota Pagarlam sudah tahu. Nah kita ini sangat mengharapkan pada wisatawan yang dari luar. Iya betul. Nah sahabat tourism tadi sudah dijelaskan. Dan kira-kira Pak kalau memang masalah kayak himbauan itu kita menyampaikannya lewat apa Pak? Nah, untuk menyampaikan himbauan tersebut, kami dari BPBD Kota Pagarlam selain podcast seperti yang kita laksanakan sekarang ini, kami juga punya media sosial. Baik itu ada IG, ada Facebook, dan juga kita sering mengadakan podcast atau semacam siaran lah di sosialisasi radio gitu Pak Bisma. ya. Ditambah lagi ya seperti kata Misi tadi ada sosialisasi terutama di SMA dan SMP yang kita laksanakan. Oke. Itu sosialisasi media sosial itu memang sangat bermanfaat ya, apalagi yang daerah-daerah luar yang akan datang ke Kota Pagarlam ya Pak ya. Mungkin untuk jalur evakuasi Pak, seandainya memang ada nih dari Pagar Alam, udah di tengah-tengah jalan nih mau ke Kota Pagarlam, baru mau nyampe, terus ada cuaca angin yang luar biasa gitu Pak ya. Terus mereka pengen tahu nih bagaimana sih biar jalan itu mereka yang bisa jalur-jalur yang bisa dievakuasi gitu Pak. Nah, ada sendiri. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk jalur evakuasi, terutama di daerah Gunung Dempo yang kita siapkan jalur evakuasi. Nah, untuk jalur evakuasi ini kita di sebelah selatan ini sebagai jalur untuk mendaki. Nah, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka jalur di sebelah utaranya adalah daerah jalur evakuasi yang tidak boleh kita memotong arah. Katakan ke arah Pengandonan sampai ke kita menyiapkan tempat ke arah Karangdalo atau di alun-alun selatan ini tempat kita evakuasi. Nah, kalau untuk di daerah-daerah yang katakanlah di Kota Pagarlam, tentunya belum kita persiapkan jalur evakuasinya, karena jalur evakuasi ini kita mengacu kepada ada semacam aturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi, karena kita belum
melaksanakan karena tergantung dari kemampuan kita pemangku keuangan di Kota Pagalan. Jadi ini menarik ya sahabat tourism ya. Jadi bagaimana nanti pengunjung untuk datang ke Kota Pagalan dan apa saja mungkin yang harus dipersiapkan Pak ya. Apalagi tadi mengenai cuaca, kita tidak tahu nih cuaca kita nih kadang ada panas, ada hujan itu sudah biasa. Nah, yang angin kencang ini memang agak luar biasa ya Pak ya. Kita takut kalau pohon tumbang, takut mungkin ada mobil yang akhirnya kena pohon gitu ya Pak ya. Dan tentu apa saja sih Pak yang perlu dipersiapkan bagi pengunjung khususnya ya Pak ya yang akan datang ke Kota Pagalan biar kita bisa mengatasi nih cuaca ekstrim, cuaca yang tidak menentu ini Kota Pagalan Pak. Nah, untuk hal-hal yang perlu disiapkan apabila berkunjung ke Pagalan menghadapi cuaca yang kurang menentu karena musim pancaroba ini, pertama yang sangat vital untuk dipersiapkan tentunya pengunjung harus mempersiapkan informasi nomor telepon dulu, itu yang pertama. Karena dengan nomor telepon seperti BPBD, polisi dan bisa juga nomor telepon dari Dinas Pariwisata. Benar. Ini kalau kita di daerah yang terisolir karena kayu dan segala macam dan tidak ada jalur untuk keluar, katakanlah kita tertutup, maka kita bisa menghubungi katakanlah mungkin BPBD atau dinas-dinas yang terkait lah untuk memberikan penyelamatan ataupun menyingkirkan rintangan yang misalkan tadi kayu yang roboh. Kemudian yang berikutnya tentunya pakaian-pakaian yang bisa menghangatkan tubuh untuk dipersiapkan. Juga yang lainnya yang bisa kita persiapkan kalau juga termasuk katakanlah makanan-makanan ya, makanan yang bisa menghangatkan tubuh ataupun mengenyangkan, karena begini kalau di daerah dingin ini kita sangat mudah sekali lapar ya. Ini bisa menjadi sesuatu penyakit yang menimpa karena faktor kedinginan atau apa istilahnya itu ya, ada yang kedinginan kalau kita di Pagalan, kalau yang nggak tahan lah. Iya benar-benar. Ya mungkin satu lagi mungkin kesehatan fisik ya Pak ya, memang harus benar-benar disiapkan gitu ya. Dan mungkin BPBD juga mungkin pemerintah Kota Pagalan mungkin kerjasama juga dengan BMKG Pak ya, biar untuk bisa mengatasi ini cuaca kita ini seperti apa, jadi penanganan juga seperti apa. Bekerja sama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika Pak ya. Nah kalau dengan BMKG kita BPBD seluruh Indonesia ini memang tidak secara gamblang ada kerjasama, tetapi kita terpaut ya informasinya dan mereka setiap mengeluarkan berita mengenai cuaca ini tentu selalu dibagikan ke koordinasi seluruh ya Pak ya dengan dan diberikan kepada BPBD seluruh Indonesia ini. Ya. Oke, mungkin kalau di Pagalan mungkin agak jarang Pak ya kalau masalah longsor, tapi mungkin ada ya Pak ya, mungkin kalau musim hujan gitu, karena memang kita banyak sekali pohon-pohon yang bisa menghambat untuk longsor itu. Nah, apabila nih Pak, karena itu kan kita nggak tahu nih, karena itu kan memang benar-benar cuaca gitu ya. Nah, kira-kira seandainya memang itu terjadi Pak, itu jangan sampai ya. Ada mungkin alat berat itu dari BPBD atau dari gimana Pak? Atau kerjasama Pak dengan pihak swasta Pak? Oh ya, untuk kejadian longsor katakanlah yang misalnya kan yang menutupi jalan sehingga akses ke Kota Pagalan atau ke keluar Kota Pagalan ini terhambat ya. Nah, tentunya kalau alat-alat berat kita belum punya, tapi kita berkoordinasi dengan kalau jalan misalkan jalan negara, kita berkoordinasi ke ke Bina Marga Provinsi. Kalau mereka itu jalan yang tertutup tadi jalan Kota Pagalan, maka kita akan berkoordinasi ke Dinas PUTR Kota Pagalan untuk membantu kami menyingkirkan material-material longsor tersebut. Karena BPBD Kota Pagalan belum ada alat berat, karena di situ kalau kita mengadakan alat berat, nah fungsinya itu lebih banyak istilahnya istirahatnya barang itu kan. Kalau di PU kalau tidak ada bencana bisa digunakan untuk yang lain ya Pak. Untuk yang lain untuk pembangunan dan sebagainya. Iya benar. Ya ini BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagalan banyak sekali tugasnya saya lihat ya Pak ya. Mungkin juga sahabat Pagalan Tourism juga begitu gitu ya. Karena selain masalah cuaca, longsor, banjir, mungkin juga ada yang kehilangan pas banjir, atau mungkin ada yang pada saat lagi mancing ada arus deras Pak, hilang kontak, itu juga BPBD di bawah naungan BPBD untuk mencarinya Pak. Ya, untuk orang-orang hilang ini juga termasuk naungan BPBD yang mencari. Oke.
Itu mungkin ini ya Pak ya, kerjasama juga dengan ada satuannya Pak di BPBD? Kalau di BPBD memang sudah menjadi topoksinya dan kita ada namanya Satuan Tugas Penanggulangan Bencana untuk melakukan tersendiri ya Pak. pencarian ya apabila misalkan ada kejadian-kejadian mobil misalnya masuk jurang sehingga orangnya hanyut atau ada di gunung orang hilang. Iya. Oh, evakuasi tetap berhubungan dengan BPBD. Banyak sekali tugasnya Pak ya. Insya Allah mulia itu Pak. Iya, jadi sahabat tourism semua, jadi berkenai cuaca, ya silakan aja langsung ke Pagar Alam sebenarnya Pak. Ya masalah cuaca itu kan kita tidak tahu nih ya. Tapi memang Pagar Alam itu ada beberapa musim gitu ya, selain musim panen ya Pak, musim kopi gitu ya. Jadi ada musim cuaca ekstrim. Ya kemarin-kemarin memang kita lihat banyak sekali pohon-pohon tumbang ya Pak ya. Mungkin kita juga tidak tahu nih, kita bisa mengukur nggak Pak ya? Kira-kira angin itu tuh menyebarnya itu pada bulan-bulan berapa itu kita tahu nggak Pak kira-kira Pak? Nah untuk angin-angin yang katakanlah kejadiannya tidak menentu ini sebenarnya kalau BMKG tahu dia ya. Oh sudah itu Pak tahu. ya. Seperti sekarang ini kalau untuk sekarang sampai dengan Lebaran nanti diperkirakan anginnya sudah tidak terlalu ekstrem lagi. Karena yang terjadi beberapa hari yang lalu itu angin katakanlah angin ribut ya. Benar Pak, benar. Ini terjadi karena perbedaan tekanan di daerah ada suatu daerah yang tekanan anginnya tinggi sedangkan kita rendah sehingga dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itulah yang menyebabkan angin ini katakanlah menjadi ekstrim ya. Tetapi apabila angin itu sudah menyebar ke daerah lain maka akan aman seperti sekarang. Oke, saya secara pribadi sebenarnya kagum ya dengan petugas-petugas BPBD ya Pak ya, karena memang banyak sekali tugasnya dan tentu apa ya, bukan uang semata-mata ya menjadi ini nyawa taruhannya ya Pak ya, dan mudah-mudahan memang Bapak beserta tim itu akan selalu solid gitu ya untuk selalu membantu masyarakat yang datang ke Kota Pagar juga khususnya untuk seluruh Kota Pagar Alam ya. Mungkin Pak, mungkin ada satu pesan gitu ya untuk pengunjung, untuk masyarakat Kota Pagar Alam untuk mengatasi permasalahan mungkin dari cuaca, dari apa namanya, jangan terlalu dekat dengan apa ya, dengan arus deras, dengan apa namanya sungai gitu yang berarus deras. Mungkin silakan mungkin dihimbau kepada masyarakat Kota Pagar Alam dan juga pengunjung Pak yang mungkin akan datang ke Kota Pagar Alam dari bahasa BPBD-nya Pak. Kami dari BPBD Kota Pagar Alam ya menghimbau ya kepada masyarakat yang berkunjung terutama ke daerah-daerah wisata di Kota Pagar Alam. Apabila itu berkunjungnya ke daerah aliran sungai atau das, maka kami menghimbau kira-kira supaya jangan terlalu beranilah kira-kira. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda kalau di sungai itu apabila airnya berbuih ya, dari atas itu angin airnya berbuih dan agak kecoklat-coklatan, maka bagi yang pengguna sungai atau aliran sungai tadi supaya menepi atau mendarat, karena ini merupakan suatu tanda bahwa sungai itu dari atas ada air yang mengalir yang deras biasanya apabila. Nah, kemudian apabila masyarakat berkunjung ke daerah katakanlah Gunung Dempo atau ke daerah-daerah yang jurang, maka di sini seperti yang kami himbau tadi masyarakat harus hati-hati, jangan sampai berteduh di bawah pohon apabila angin yang deras atau parkir. Tetapi apabila anginnya adem seperti sekarang, kami kira aman-aman aja ya, karena memang kita cari di bawah-bawah pohon itu tempat kita berteduh supaya kita adem. Kan masyarakat yang datang ke Pagar ini mencari ketenangan, keasikan, dan kesenangan. Benar. Jadi benar sahabat tourism semuanya, jadi silakan untuk berkunjung ke Kota Pagar Alam, dan tentu benar katakan oleh Kepala BPBD tadi bahwa cuaca saat ini dari Maret ya Pak sampai ke akhir Maret insya Allah itu semuanya aman gitu ya untuk menghadapi Lebaran. Jadi silakan yang libur Lebaran untuk ke Kota Pagar Alam, aman Pagar Alam gitu ya Pak ya. Kepala BPBD paham karena memang beliau berkecimpung di dalamnya gitu ya. Mungkin terima kasih Pak Kepala BPBD Pak John Hasman sudah berkunjung ke Pagar Alam Tourism, dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan selalu berguna bagi sahabat tourism semuanya ya. Mungkin demikian ya, terima kasih sekali lagi Pak John Hasman, sehat-sehat terus. Salam untuk seluruh tim, semua selalu sehat dan terus berkarya untuk Kota Pagar Alam tercinta gitu ya, tetap bekerja dengan hati ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh sahabat tourism semuanya, dan tentu kita berjumpa lagi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa lain waktu. Semoga selalu sehat, salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.